Mas Hanta, sudah sejak Ya, tadi pagi kita menyaksikan di berbagai platform berita nama Anies Baswedan, Rano Karno akan diumumkan hari ini. Kita lihat juga di Instagram Anies Baswedan sudah menggunakan baju merah. Tetapi hingga sore tadi kita menunggu-nunggu Anies yang katanya sudah berada di markas PDI Perjuangan tidak juga diumumkan sebagai calon gubernur untuk Jakarta. Bagaimana kita membacanya, Mas Hanta? iya, saya memang menarik ya. Jakarta ini makin menarik bukan karena ibu kota dan barometer Jakarta dan menjadi eskalator politik 2029 di Pilpres, tapi juga ada nama Anies Baswedan. Saya menduga dua faktor yang bisa saya baca untuk menduga itu. Satu, dari sisi internal mungkin belum selesai urusan komposisi Cagup dan Cawagup. Yang kedua Cawagup. Cagupnya adalah terkait dengan negosiasi, komitmen dan kesepakatan antara Anies Baswedan dan PD Perjuangan. Mungkin saja belum tuntas terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Mega. Meskipun sebenarnya cukup terang hari ini, hilal politiknya sangat jelas. Mas Anies sudah pakai batik merah, sudah berpamitan kepada ibunya, Iya. dan sudah ada foto dengan Rano Karno dan sebagainya. Jadi kalau itu pun ada, sebenarnya tidak terlalu besar potensinya. Yang kedua bisa jadi komposisi cawagupnya, di mana Rano belum final, ada kemungkinan nama-nama lainnya misalnya dan sebagainya. Jadi kalau nomor satu itu ada nama lain bisa Pak Anies, Pak Ahok atau Pak Pram dan sebagainya. Yang nomor dua soal cawagupnya. Nah, yang eksternal juga menarik. Bisa jadi ini bagian strategi dari untuk menyerempakkan pengumumannya itu ke publik bersama dengan Jawa Barat dan Jawa Timur, yang Oke. juga nilai strategisnya sangat tinggi karena sama-sama sangat strategis, lumbung suara terbesar dan lain sebagainya. Nah, yang menarik yang ketiga, ada faktor eksternal yang lain. Saya hanya bisa mengatakannya faktor X yang membuat PD Perjuangan batal mengumumkan Anies Baswedan, karena variabel Anies Baswedan ini kan saya kira banyak lobi-lobi politik yang bisa dilakukan dari berbagai macam kekuatan politik melalui konsolidasi Kim Plus yang membuat hampir Anies tidak bisa maju, kemudian dengan adanya putusan MK bisa melalui PD Perjuangan punya potensi satu-satunya, tapi itu pun belum tentu PD Perjuangan akan mengusung kalau kemudian apa namanya lobby politik. Saya tidak menggunakan intervensi istilah tekanan politik, tapi kalau ada lobby politik dari faktor eksternal yang membuat PD Perjuangan terpaksa atau tak berdaya akhirnya tidak mendukung Anies Baswedan. Hmm. Itu paling tidak 3-4 faktor itu yang saya baca. Oke. Tasya. Oke, baik Mas Hanta, kemudian setelah Bu Mega selesai berpidato, tadi muncul di beberapa platform juga nama Pramono Anung Rano Karno. Nah, di sini kemudian jadi timbul pertanyaan, apakah masih penting bagi PDI Perjuangan yang hari ini mungkin bisa dilihat sebagai simbol perlawanan terhadap oligarki Kim Plus untuk menakar elektabilitas masing-masing nama calon, atau siapapun yang diusung nanti kemudian akan mudah saja untuk bersanding dengan RK gitu misalnya? Menjadi turun nilai strategisnya karena beda dengan Anies. Kalau kemudian PD Perjuangan berkoalisi, bersinergi atau berkolaborasi dengan Anies, itu satu, kekuatan oposisi terkonsolidasi. Jadi dua kekuatan besar. Kita tahu PD Perjuangan, Tasya, adalah partai yang secara resmi kekuatan politik yang terang adalah kekuatan oposisi memilih di jalur itu. Dan Anies Baswedan adalah figur hari ini yang merepresentasikan kekuatan oposisi. Oke. Jika dua kekuatan ini bersatu, maka dia akan menjadi kekuatan yang sangat kuat berhadapan untuk mengimbangi kekuatan Kim Plus yang terkonsolidasi bagian dari kekuasaan. Di belakangnya ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo dan lain sebagainya. Nah, itu yang membuat apa namanya bedanya dengan itu. Yang kedua, saya kira juga harus kita baca dari sisi kalau Anies bergabung bersama dengan dengan Ibu Mega dengan PD Perjuangan, itu akan menjadi kekuatan yang kuat, akan menjadi lawan tanding Ridwan Kamil, bukan hanya kuat tapi sangat kuat bahkan, karena yang saya katakan tadi terkonsolidasi. Pertanyaan Tasya apakah akan sama? Ya bisa jadi akan kompetitif, tapi tidak sekeras sekompetitif seberat ketika Anies berkolaborasi dengan PD Perjuangan, karena Baik. terkonsolidasinya kekuatan. Karena dalam politik itu kan begini, lawannya musuh kita adalah kawan politik kita. Iya. Nah, kira-kira mereka dipertemukan karena punya lawan politik yang sama, tanda petik kompetitor yang sama. Siapa di seberangnya? Ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo, ada Kim Plus. Nah, kalau itu beda nama, mungkin keluar nama lain, maka ya tidak terkonsolidasi kekuatan oposisi itu. Itu saja bedanya, Tasya. Baik.